Halo teman-teman, jumpa lagi di Rejo Sari Channel. Bagi teman-teman yang berusia minimal 20 tahun, maksimal 42 tahun per tanggal 9 Desember di tahun 2021, ada kesempatan untuk mengabdikan diri di pemerintah desa di Kabupaten Wonogiri. Pasalnya, ada 298 formasi pengisian perangkat desa, baik dari KASI maupun KAUR, ataupun maupun kepala dusun. Jadi teman-teman bisa punya kesempatan untuk mengabdikan diri di pemerintah desa. Kenapa saya mengatakan mengabdikan diri? Karena siltap atau penghasilan tetap dari perangkat desa itu terbilang setara, dalam artian kalau tujuannya teman-teman adalah mencari penghasilan, maka saya sarankan teman-teman tidak usah ikut. Karena apa? Karena pasti akan kecewa. Jadi, buat teman-teman yang ingin mengabdikan diri, silahkan persiapkan nanti persyaratan-persyaratan yang akan kami sampaikan buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang sudah berada di Rejo Sari Channel, alangkah baiknya untuk di-subscribe dan loncengnya dibunyikan, karena channel ini berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil dan juga informasi-informasi desa yang kita berikan informasikan kepada teman-teman semuanya. Dasar pelaksanaan pengisian kekosongan perangkat desa ini ada 5. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 di tahun 2014. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 di tahun 2015. Yang keempat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 di tahun 2016. Dan yang nomor 5 atau yang nomor terakhir adalah Peraturan Bupati Nomor 18 di tahun 2017. Ada 3 tahap yang harus dilalui oleh para calon peserta. Yang pertama adalah tahap penjaringan. Pembentukan panitia pembina dan pengawas pengisian perangkat desa tingkat kecamatan dan juga panitia pengisian perangkat desa berjumlah 11 orang di tingkat desa. Syarat untuk mencalonkan diri menjadi perangkat desa, pertama WNI berusia 20 tahun sampai 42 tahun pada tanggal 9 Desember 2021. Berpendidikan minimal SLTA sederajat. Selanjutnya adalah mengisi surat lamaran kerja yang tertulis pakai tangan dengan bermaterai Rp10.000. Ada 12 poin yang harus disiapkan oleh calon peserta. Poin A, nomor 4 sampai nomor 7 itu harus meminta surat pernyataan dari pengadilan negeri di kabupaten setempat. Poin B, fotokopi ijazah dari SD sampai SLTA atau yang paling tinggi dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Poin C, D, E ini fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Dukcapil. Namun kalau sudah berbarcode tidak perlu dilegalisir lagi. Poin F, SKCK mintanya ke Polres ya. Untuk poin yang L, ada surat kesanggupan untuk berdomisili di tempat apabila calon pelamar ini berlain domisili di desa yang dituju. Contohnya desa A, dia melamar di desa B, maka dia harus ada kesanggupan. Setelah semuanya berkas lengkap, digandakan menjadi 3 termasuk yang asli. Jadi nanti yang asli dimasukkan dalam stop map sendiri, yang 2 berkas stop map sendiri dan stop map sendiri. Kemudian diberi nama lengkap, alamat, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Untuk tahap yang kedua adalah tahap penyaringan. Ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Soal ujian ini ada 100 soal dengan waktu 120 menit dengan mempunyai bobot 1 nilai. Nah, paling rendah ini adalah nilai 60 untuk bisa lolos di tahap berikutnya. Ujian wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Desember di tahun 2021. Calon perangkat desa yang dinyatakan lolos ujian dengan nilai minimal 60 wajib mengikuti wawancara yang dilakukan oleh 3 orang tim dari unsur panitia pengisian perangkat desa. Materi wawancara sejumlah 4 pertanyaan akan disampaikan oleh panitia.
Masing-masing pewawancara memberikan nilai antara 50 sampai 100. Nilai akhir setiap pewawancara adalah jumlah akumulatif nilai materi wawancara dibagi 4. Hasil akhir nilai wawancara adalah penjumlahan nilai dari masing-masing pewawancara dibagi 3. Pengumuman hasil ujian dilaksanakan tanggal 10 Desember 2021. Hasil akhir ujian adalah gabungan dari nilai ujian tertulis dan wawancara dengan bobot ujian tertulis 90% dan wawancara 10% dengan nilai gabungan terbaik minimal 60. Penghitungan nilai terbaik gabungan hasil ujian tertulis dan wawancara dituangkan dalam berita ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan 1 orang anggota panitia, diumumkan pada papan pengumuman desa pada hari yang sama. Apabila tidak terdapat calon yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan, maka formasi tersebut batal. Apabila terdapat lebih dari 1 orang calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian tertulis lanjutan hanya bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama. Ujian tertulis lanjutan tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan. Calon yang berhak mengikuti ujian tertulis lanjutan yang memperoleh nilai tertinggi yang sama dituangkan dalam berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi yang sama untuk diajukan kepada kepala desa. Materi dari tingkat kabupaten ya. Tahap yang terakhir adalah tahap pengangkatan. Laporan hasil pengisian perangkat desa dari panitia pengisian perangkat desa kepada kepala desa tanggal 10 Desember 2021. Laporan dan permohonan rekomendasi calon perangkat desa kepada camat ini tanggal 13 Desember tahun 2021. Rekomendasi camat ini pada tanggal 14 sampai 16 Desember tahun 2021. Camat memberikan rekomendasi tertulis persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan hasil penelitian berkas dokumen pendaftaran dan hasil ujian. Pengangkatan perangkat desa dengan putusan kepala desa tanggal 17 Desember 2021. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa yang terpilih tanggal 18 Desember tahun 2021. Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik oleh kepala desa di balai desa atau tempat lain yang ditunjuk. Laporan kepala desa kepada bupati melalui camat tanggal 19 Desember tahun 2021. Itu ya, sudah kami sajikan berbagai macam penyaringan maupun pengangkatan dari tahapan pertama sampai terakhir tentang seleksi pengisian kekosongan perangkat desa yang jumlahnya ada 298 di Kabupaten Wonogiri. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk di-subscribe Rejosari Channel dan loncengnya dibunyikan. Sampai ketemu di konten-konten kami berikutnya.